Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetap ngaji ila akhirah hayah bersama kami santri channel. Wa akhraja Abu Syekh an Ibni Umar fadlul waqtil awwali ala al-akhiri ka fadlil akhirati ala dunya. Dikeluarkan dari Abu Syekh dari Ibnu Umar, fadilah awal waktu atas sholat akhir waktu itu seperti fadilahnya akhirat atas dunia, jauh. Wa Tirmidzi anhu al-waqtul awwal minas salati ridwanullahi wal waqtul akhir afrullahi. Awal waktu sholat itu mendapatkan ridhonya Allah, sedangkan waktu akhir mengakhirkan sholat itu termasuk ampunannya Allah. Wa Tabrani an Ummi Farwah ahabbul a'mali illallahi ta'jilus salati li awwali waqtiha. Dari Ummi Farwah, Rasulullah bersabda, amal yang sangat dicintai di sisi Allah adalah mensegerakan sholat di awal waktunya. Warawa al-Bukhari an Zuhri qala dakhaltu ala Anas bin Malik di Dimishq wa huwa yabki faqultu ma yabkika faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salata wa hadhihi salatu qad dayya'tu. Qala as-sakramani wal muradu bi tadyi'iha ta'khiruha 'anil waqti al-mustahabbi la annakum akhiruha an waqtiha bil kulliyati. Diriwayatkan dari Bukhari dari Zuhri. Syekh Zuhri berkata, saya masuk atas Anas bin Malik di kota Dimishq, Damaskus sekarang. Ia dalam keadaan menangis. Lalu saya bertanya kepada Anas, apa yang membuat engkau menangis ya akhi, wahai saudaraku? Ia menjawab, saya tidak tahu sama sekali, melainkan saya menemukan sholat ini dalam keadaan diakhirkan, dan sholat ini saya sudah mengabaikannya, hanya mengakhirkan sholat saja. Anas bin Malik itu menangis, sedih karena ketinggalan dari ridhoannya Allah. Sesekromani, ia mengutarakan bahwa yang dimaksud tentang tadyi'is sholat menurut Anas itu adalah mengakhirkan sholat dari waktu yang sudah disunahkan, yaitu di awal waktu, mengakhirkan waktu saja, padahal ini belum secara utuh keluar dari waktu. Warawa an Aqil bin Abi Thalib kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzan jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah al-amna al-amana falam yalbith hatta ja'a khalfahu a'rabiyun wa ma'ahu sayfun masludun
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mada turid min hadhil miskin, min hadhihi sikkin?" Qala, "Ya Rasulullah, ishtaraituhu bi thamanin kathir wa laysa huwa yuti'uni, fa uridu an adbahahu wa antafi'a bi lahmihi." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamal, "Lima ta'sihi?" Faqala, "Ya Rasulullah, lastu a'sihi li'anni lastu aqdiru 'alal amal, walakin a'sihi li'anna qabilata allati ana fiha yanamuna 'anis salatil isya'il akhirati, falau da'aka ay salliyal isya'il akhirata ahadtuka alla a'sihi ma dumtu hayyan, fa inni akhafu ayang sila alaihim adabun minallahi azza wa jalla fa'akuna fihim. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda al-arabiyyi alla yasruka salata wa sallama ilaihi al-jamala faraja ila ahli. Ini salah satu mujizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini populer di kalangan para alim ulama, yang diriwayatkan dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelihatan unta yang lagi lari, sehingga unta tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke situ. Lalu di belakang ada orang A'rabi membawa pedang yang sudah dihulus. Ketika itu Nabi bertanya, "Mada turid?" Apa yang kamu inginkan dengan pisau itu? Maka orang Arabi itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya membeli unta itu dengan harga yang mahal, tapi unta itu nggak mau taat kepadaku, lari, dan saya ingin memanfaatkan dagingnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan unta, "Ya unta, kenapa kamu durhaka dengan majikan?" Maka dijawab oleh unta, "Ya Rasulullah, saya tidak maksiat kepadanya, saya tidak mampu untuk bekerja padanya, disebabkan orang A'rabi ini tidur meninggalkan sholat isya di awal waktu sehingga mengakhirkannya. Andaikan dia sholat tepat waktu, saya berjanji ya Rasul tidak akan maksiat, selalu taat kepadanya selama saya hidup. Khawatirnya ya Rasulullah, saya ini unta, takut ketika ada azab menimpa mereka, pasti juga menimpa diriku. Lalu Rasulullah SAW mengutarakan janji, membuat janji kepada orang Arabi itu untuk melakukan sholat tepat waktu dan meninggalkan sholat di akhir waktu. Hal itu yang menjadikan unta taat kepada orang Arabi tersebut ila akhiril hayat. Masya Allah. Wahaka an ba'dis salaf annahu dufina ukhtan, annahu dafana ukhtan lahu matat, fasaqata minhu kaisun fihi malun fi qabriha walam yash'ur bihi hadin sarafa an qabriha thumma dzakarahu wa raja ila qabriha fanabashahu ba'dama insarafa an-nasu fajadal qabra yasta'ilu 'alaiha narun faradda
farudda at-turabu ilaiha wa raja ila ummihi bakiyan hasinan faqala ya amma akhbirini an ukhti wa ma kana ista'malu qalat wa ma su'aluka anha qala ya ummi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha an-nar qala fabakat wa qalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis-shalat wa tu'akhiruha an waqtiha fa hadha halu man yu'akhiru as-salata an waqtiha fa kaifa halu man la yusalli wa nas'alullaha ta'ala an yu'inana 'ala al-muhafadzati 'alaiha bi kamalatiha fi awqatiha innahu jawadun karimun raufun rahimun. Diceritakan dari ulama-ulama kuno, zaman dulu ada saudara perempuan yang dimakamkan. Dalam prosesnya ada satu kantong yang dimiliki oleh saudaranya yang tertinggal jatuh di dalam kubur. Dan dia tidak menyadari bahwa kantong yang berisi uang itu sudah jatuh di kuburan saudara perempuannya yang sudah meninggal. Lalu saudara laki-laki itu pergi ke makam menggali. Setelah mau digali, ternyata kuburan tersebut itu menyala, api yang berkobar-kobar. Dalam keadaan menangis, seorang laki-laki bertanya kepada ibunya, ya amah akhbirini, wahai ibunda, kabarkan kepadaku, kenapa kakak saudara perempuanku ini kuburnya sampai menyala-nyala api? Apa yang ia amalkan kok sehingga Allah berikan ujian seperti ini di alam kuburnya? Maka dijawab oleh ibundanya dalam keadaan menangis terseduh-seduh, ya waladi, wahai anakku, saudari perempuanmu itu mengabaikan sholat. Sholatnya di akhir, tidak tepat waktu. Ini balasan bagi orang yang mengakhirkan sholat, wahai anak. Sedangkan bagaimana keadaan orang yang tidak melakukan sholat? Mudah-mudahan kita minta kepada Allah untuk membantu menjaga sholat dengan sempurna di awal waktu. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.